Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid. Di musola Pak Ustadz, masjid sama musola sama. Kalau ada sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Apa itu? Kalau ada sholat Jumatnya, masjid jami'. Kalau nggak ada Jumatnya, masjid saja. Maka sholat di musola ini pahalanya sama dengan di masjid. Berada di sini sama dengan i'tikaf di masjid, dapat pahala 27. Karena di Makkah, di Madinah, di Mesir tidak ada musola. Itu istilah kita, musola surau langgar. Di negeri Melayu, Malaysia, Kuala Lumpur, surau. Di tempat saya surau. Kalau di Jawa langgar. Makanya orang Jawa di langgar tak mati. Makanya kalau masuk surau langgar tetap usolli sunnatat tahiyatal masjid. Jangan usolli sunnatat tahiyatal langgar. Usolli sunnatat tahiyatal surau. Nah, ini tentang masalah musola dengan masjid. Oke, saya lanjutkan hadisnya. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Habis sholat subuh jangan keluar, duduk zikir terus hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Syaratnya 3. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Diperkirakan sekarang lebih kurang dari azan ke terbit matahari 90 menit, 1,5 jam dia duduk. Sedikit itu, 90 menit lama tuh Pak Ustadz. Real Madrid Barcelona, Mahabharata, Utaran, Abad Kejayaan. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Kenapa nggak lama? Oleh sebab itu maka sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, dalam hati saja. Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat. Rakaat kedua, ayatnya bebas. Maksud bebas itu pilihlah, bukan berarti waladhdallin, amin, bebas. Setelah itu salam, maka dia dapat pahala. Apa balasannya? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Status hadis hadisun hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu, layak dijadikan sebagai dalil untuk beramal. Di bulan Ramadan nanti banyak waktu kosong, sholat subuh berjamaah, duduk zikir dengan Allah. Kalau nggak bisa tiap hari karena khawatir macet, hari Sabtu, hari Ahad, paling tidak bisa 8 kali sholat sunat isyraq. Kalau Bapak Ibu ikuti streaming di Pekanbaru setiap subuh Sabtu, selalunya saya sampaikan kita akan kajian sampai pukul 6.30. Selesai itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu baru lanjut tanya jawab. Karena kami biasanya sholat sunat isyraq 2 rakaat. Syaratnya 3. Sholat subuh berjamaah, berzikir mengingat Allah, jangan keluar masjid. Kalau batal wudhu Pak Ustadz, silakan wudhu lagi, boleh. Jangan sampai gara-gara Ustadz bilang tak boleh keluar, menahan kentut sampai biru mukanya. Enggak apa-apa, batal wudhu. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, 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 seperti haji dan umrah. Yang sudah bayar ONH jangan ditarik gara-gara ini. Saya tak ingin pulang dari sini langsung ke bank. ONH saya tarik. Kenapa? Kata Ustaz Somad, kami tadi pagi sudah haji dan umrah. Oh, itu sesat tuh. Salat sunat isyraq 2 rakaat, bisa seminggu sekali bagus, tak bisa sebulan sekali, tak bisa setahun sekali, tak bisa sama sekali, mati aja lah. Allah kasih kita umur panjang, badan sehat, isilah untuk beribadah. Alhamdulillah, subuh ini bisa kita laksanakan. Hari libur, besok hari Ahad, cari lagi masjid, pengajian. Habis subuh, pengajian, salat sunat isyraq 2 rakaat. Hadis riwayat Tirmizi. Status hadis hadisun hasan, layak diamalkan. Dan dianjurkan oleh para ulama melatih diri untuk duduk di masjid habis sholat subuh sampai terbit matahari. Ini Ramadan paling mudah kita kerjakan. Kenapa? Karena Ramadan biasanya masjid-masjid, apalagi di Indonesia ya, masjid-masjid di Indonesia ini banyak yang mengadakan pengajian subuh, ya, kultum subuh atau apalah gitu ya. Biasanya habis ceramah itu ya tinggal 15 menit lagi sudah syuruk, sudah terbit matahari. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang sholat berjamaah di masjid sampai terbit matahari,
sampai terbit matahari, ya sambil berzikir di situ. Dia zikir pagi, atau dia dengar pengajian, atau dia baca Quran, atau dia berbicara hal-hal yang mubah, yang positif sementara dia lagi nunggu sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kita bisa dapatkan pahala ini. Nah, Ramadan ini sangat tepat bagi bapak-bapak yang masih bekerja. Ini bisa dipilih hari Sabtu, hari Ahad, pagi. Dan itu antara subuh ke syuruk itu cuma 45 menit. Biasanya 50 menit maksimal. Dan itu hampir standar seluruh dunia ini, memang hampir standar waktu itu. Kurang lebih ya, tempat-tempat yang pernah saya kunjungin, yang lain saya tidak tahu. Tapi kayak Saudi, kayak Indonesia, ini semua syuruknya hampir sama, 45 menit sampai 50 menit saja. Jadi nggak lama. Kadang-kadang kalau ada orang ceramah setengah jam, berarti masih tinggal tersisa 15 menit, 20 menit saja sudah syuruk. Maka alangkah baiknya ditunggu. Dan bagi ibu-ibu memang ini tidak berlaku di rumah ya. Banyak orang narik ruk, ini nggak bisa, memang hadisnya di masjid. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, laki-laki perempuan sama. Jadi kita nggak bisa narik ini di rumah gitu. Dan perempuan boleh ke masjid, bukan tidak boleh. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahin masajid, jangan kalian ya, larang hamba-hamba Allah perempuan untuk ke masjid. Jadi boleh saja, itu duduk syuruk sampai syuruk. Nah, di sini khilaf ulama tentang masalah niat, apakah niatnya sholat syuruk atau niatnya sholat duha. Khilaf di antara ulama masalah itu tentunya. Ada yang mengatakan dia niatkan sholat syuruk saja. Ada yang mengatakan dia niatkan sholat duha. Allahu a'lam. Yang jelas insya Allah salah satunya dipilih, sudah nggak ada masalah. Mungkin begitu. Tentang syuruk ini, saya bacakan hadisnya, baru kemudian kita praktikkan. Baik, man shalla as-subha fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah, redaksi lain di masjid. Kenapa ada 2 redaksi? Karena nanti ada orang-orang yang punya, maaf ya, rukhsah, tidak bisa ke masjid seperti perempuan. Seperti perempuan. Tapi dia punya kesempatan nanti untuk menunaikan ibadah ini. Syaratnya berjamaah. Ya, bagi laki-laki khusus di masjid, fil masjid, di masjid dia. Thumma yaqudu yadhkurullah. Selesai salat subuh, dia duduk kemudian berzikir kepada Allah. Zikir itu bukan cuma kalimat subhanallah. Di Quran banyak. Baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat 9, posisi paling kanan sebelah tengah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, Anda sedang berzikir. Menghafal Quran ngulang-ngulang itu zikir, disebutkan 4 kali. Di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jadi banyak aktivitas zikir. Kalimat thayyibah ba'da salat zikir. Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Silakan kerjakan. Taklim bagian dari zikir. Sekarang kita sedang berzikir nih. Sedang berzikir kalau kita benar karena Allah. Thumma yaqudu yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Kalimatnya menggunakan mudhari, yaqud, pakai thumma. Thumma itu ada jeda. Di salat dulu, selesai dengan tenang, baru berzikir. Yaqud fi'il mudhari, sifatnya progresif. Mungkin berzikirnya tidak di satu tempat saat dia salat. Jadi begitu dia selesai salat, barangkali dia bergeser ke tempat lain, ya ada ta'lim seperti ini, dia bergeser, merubah posisi, itu boleh. Sah hukumnya. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan misalnya ini nggak ada ulama dulu salat berpendapat seperti itu. Tidak tepat kalau ada yang mengatakan harus duduk di satu tempat, tidak boleh bergeser, ke toilet pun nggak boleh. Nah, ini pendapat yang kurang tepat. Lemah ini dari berbagai dalil. Pertama, pemahaman dalilnya lemah karena Islam itu agama memudahkan, bukan menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra. Yang kedua, menjadi sulit dalam penunaiannya. Silakan cek kalau antum semua di situ berarti imam harus di situ terus. Makmum semua nggak boleh bertukar posisinya. Itu menyulitkan. Bagaimana kalau ada jamaah baru pengen sholat? Semua terhambat oleh Anda yang ada di sini. Kan? Kemudian juga sifat-sifat selanjutnya, Anda ingin taklim nggak bisa bergeser. Ustaznya mau ada di mana gitu kan? Nah, ini ada kesulitan di situ. Karena itu kaidahnya menggunakan fi'il mudhari. Ada ilmu bahasa di sini. Yaqud, present continuous future. Jadi bisa di tempat dia berada, bisa bergeser atau berlangsung seterusnya. Nah, thumma yaqumu yusalli rak'atain. Kemudian dia bangkit menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha, di awal waktu duha. Kalimat hadisnya di awal waktu duha. Awal duha itu saat matahari naik sepenggalah. Cara naiknya itu tahapannya disebut dengan isyraq. Posisinya disebut dengan syuruk. Di awal duha ini disebut dengan salat syuruk. Ya, syuruk itu gerakan mataharinya. Ya, waktunya disebut dengan awal duha, bidayatul duha. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak ada itu salat syuruk, yang ada salat duha. Betul. Salat duha di awal duha. Enggak ada itu awal duha, namanya syuruk. Ya betul, namanya salat syuruk. Di awal duha itu disebut dengan syuruk karena duha dibagi 3 bagian. Coba cek lagi hadisnya. Di ada awal duha, ada pertengahan duha, ada akhir duha. Rakaatnya bisa berbeda-beda dan faedahnya bisa banyak. Nah, Anda menunaikan salat syuruk ini kata Nabi, Masya Allah, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia bisa mendapatkan pahala semisal haji dan umrah. Bukan menunaikan haji umrah, bukan. Semisal haji dan umrah. Jangan salah kesimpulan. Saya nggak usah haji ya, syuruk aja kalau gitu. Enggak, tidak. Ya, Anda itu semisal, pahalanya banyak Pak. Jadi Anda rugi nih kalau nggak kerjakan. Kata Nabi sempurna, sempurna. Jadi kalau Anda sedang hari Ahad, hari Sabtu, itu gratis tuh. Nggak kerasa gitu kan. Selesai kajian, ada waktu, sholat 2 rakaat, pahalanya banyak. Masya Allah. Selesai itu makan bubur, silahkan. Mau minum teh, silahkan. Bebas, mau olahraga, silahkan. Pahala didapatkan. Ya. Jelas sampai sini? Maka saya sarankan setelah ini, kalau bisa kita tunaikan sholat 2 rakaat, ya di awal duha. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang dijanjikan tadi. Tidak cukup dengan amin, sholat dulu, selesaikan, lalu berdoa kepada Allah. Apa benar ada sholat yang disebut dengan sholat syuruk atau sholat isyraq? Baik, kita jelaskan dulu apa itu sholat syuruk dan sholat isyraq. Sholat syuruk atau isyraq itu sebenarnya sholat yang dikerjakan ketika matahari itu sudah
terbit ya, sudah sempurna bulatannya. Tapi kalau kita sholatnya masih dalam proses matahari terbit, ya, setengah baru kelihatan gitu bulatannya, maka itu waktu yang terlarang untuk sholat. Makanya sholat syuruk atau sholat isyraq itu dikerjakan ketika matahari sudah keluar, ketika matahari sudah sempurna bulatannya. Itulah waktu yang disebut dengan syuruk atau isyraq istilahnya. Karena kalau masih proses keluar, masih proses terbit, itu disebut dengan tulu, ya, tulu usyamsi. Dalam hal ini, para ulama kita menyebutkan bahwasanya sholat syuruk atau sholat isyraq yang disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh secara berjamaah, kemudian setelah itu dia berzikir kepada Allah sampai matahari keluar, sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, inilah yang disebut oleh para ulama sholat syuruk atau sholat isyraq, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamah, pahalanya sempurna, kata Rasulullah SAW. Dan ternyata kalau kita lihat penjelasan para ulama salaf dan ulama kontemporer, misalkan dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kemudian nanti ada fatwa dari Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin, mereka semuanya sepakat mengatakan bahwa sholat syuruk atau sholat isyraq itu sebenarnya adalah sholat yang dilakukan di awal waktu duha. Dan waktu yang afdal untuk mengerjakan sholat syuruk atau sholat isyraq adalah ketika matahari sudah meninggi, sudah panas istilahnya. Bahkan disebutkan dalam hadis ketika unta-unta itu sudah kepanasan dengan matahari, terik matahari, dan mereka berdiri. Itu ya kurang lebih kalau di tempat kita, di Indonesia ini mungkin jam 7 atau jam 8 ya. Matahari sudah sangat kelihatan dan panas sinarnya. Dan kalau kita kerjakan di waktu itu, maka itulah yang disebut oleh para ulama sholat syuruk atau sholat isyraq. Bukan kita kerjakan ketika langit masih gelap. Biasanya kan para kaum muslimin itu mengerjakan sholat syuruk atau isyraq itu mungkin jam 5:30 atau jam 6 gitu ya. Bahkan sudah ditulis itu di masjid, waktu syuruk atau waktu isyraq. Justru kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama, sholat isyraq atau syuruk itu bukan seperti itu cara mengerjakannya, tapi agak menunggu lama sampai matahari itu benar-benar tinggi, baru kemudian dia sholat 2 rakaat di awal waktu duha. Itulah yang disebut dengan sholat syuruk atau sholat isyraq, bukan di awal waktu ketika matahari sudah keluar, bukan. Oleh karena itu kita menemukan ini beberapa pendapat dari para ulama, khususnya 4 madhab dan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin sepakat mengatakan sholat syuruk atau sholat isyraq itu sebenarnya adalah sholat duha di awal waktu. Makanya pahalanya mendapatkan haji dan umrah karena dia zikirannya lama. Mulai dari sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian dia berzikiran terus sampai matahari benar-benar panas sinarnya, itu mendapatkan pahala yang sangat sempurna. Bukan hanya sampai matahari keluar saja, tapi menunggu matahari sampai meninggi sekiranya sudah panas. Tapi memang benar, kita temukan ada satu ulama yang membolehkan sholat syuruk atau sholat isyraq itu ketika matahari keluar di awal-awal, yaitu kita temukan dari pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan sholat syuruk dengan sholat duha itu berbeda. Kalau sholat duha yang kita kenal ketika matahari itu tinggi ya, mungkin jam 7, jam 8. Nah kalau sholat syuruk itu ya kalau di tempat kita mungkin 5:30 atau jam 6. Ini adalah pendapat Imam Ghazali sebenarnya. Jadi Imam Ghazali mengatakan ketika matahari sudah keluar, walaupun sinarnya belum nampak, mataharinya sudah sempurna bulatannya, maka itu sudah diperbolehkan untuk sholat syuruk atau sholat isyraq. Tapi ini adalah pendapat dari Imam Ghazali saja. Sementara mayoritas ulama, bahkan dari kalangan mazhab Syafi'i yang lainnya, Imam Nawawi dan ulama yang lainnya, kemudian Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin mengatakan sholat syuruk atau sholat isyraq itu sebenarnya adalah sholat duha di awal waktu ketika matahari sudah tinggi atau sudah panas sekali. Ustaz, bagaimana dengan faedah sholat syuruk jika ingin mendapatkan pahala seperti umrah? Waktu pelaksanaan, apakah tidak boleh batal wudhu sejak pelaksanakan sholat subuh? Naam jamaah. Berkaitan dengan sholat syuruk ini, hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan para ulama, walaupun sebagian ada yang mendhaifkannya. Nabi SAW bersabda, man shallal ghadata fil jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya mengingat Allah Azza wa Jal, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Kemudian thumma shalla raka'atin, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri umratin wa hajjatin tamatin, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Itu kata Nabi SAW. Cuma Anda sampaikan hadisnya sahih menurut banyak para ulama. Bagaimana pelaksanaannya? Ya memang duduk mengingat Allah, tidak batal wudu. Karena orang itu ketika di masjid dia mengingat Allah dalam kondisi dia suci, maka malaikat akan terus mendoakan dia, dan dia dihitung sedang sholat. Dia itu penantiannya dihitung sedang sholat.
Seperti ba'dal maghrib, kita nunggu sampai isya. Penantian kita itu dihitung sedang sholat. Kita pun ketika duduk habis subuh, kemudian kita mengingat Allah, berzikir, menjaga wudhu kita, sampai kemudian matahari terbit. Lalu kita sholat. Nah, sholatnya ini memang tidak harus di masjid. Jadi buat yang sholat di masjid, bapak-bapak umpamanya setelah selesai matahari terbit, dia pulang. Silahkan sholat di rumahnya. Yang penting dia sholat 2 rakaat. Sholat syuruk itu sebenarnya sholat duha di awal waktu. Bagaimana dengan para wanita? Apakah bisa mendapatkan hal ini? Masya Allah. Coba kita lihat jemaah. Apakah bisa mendapatkan ini? Ada pertanyaan kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang wanita kalau dia duduk di musallanya, di rumahnya, habis subuh mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat, dapatkah dia pahala umrah? Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, wallahu a'lam, kata beliau. Yang jelas dia berada dalam kebaikan yang banyak. Tapi kalau dapat itu nggak tahu, mungkin enggak. Tapi Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala berpendapat insya Allah dia dapat. Bicara tentang rahmat Allah itu luas sekali. Maka amalkan. Nggak perlu anak kalau nggak dapat ngapain tadi, nggak perlu. Karena sejatinya yang kita lakukan semuanya ibadah. Semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang dibicarakan fadilah itu dapat apa enggak. Karena fadilahnya disebutkan buat yang sholat di masjid, sedangkan perempuan tidak seperti laki-laki yang dianjurkan untuk ke masjid. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian tambahan sedikit bahwa pernah kami hadirkan di sini tentang sholat isyraq. Supaya orang tidak ragu tentang sholat isyraq, di sini tidak sebut sholat isyraq sebab kebanyakan ulama termasuk Imam Nawawi sendiri mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha. Maka Imam Nawawi tidak perlu menyebut judul baru tentang sholat isyraq. Cuman perlu dihadirkan sholat isyraq bagi yang mengatakan adalah ada. Ada riwayat dari baginda Imam Tirmidzi mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin. Barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, thumma qa'ada, lalu duduk, yadhkurullaha, menyebut nama Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Setelah sampai matahari terbit, thumma yusalli rak'ataini, kemudian melakukan salat 2 rakaat, lahu kana lahu, maka bagi orang tersebut ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Kalau ada orang sholat berjamaah subuh, kemudian dia bertahan di tempat tersebut sampai terbitnya matahari, dan setelah matahari terbit, tidak boleh duduk di situ berzikir. Berzikir maksudnya tidak menyibukkan selain Allah, tidak menyibukkan dengan sesuatu selain untuk Allah. Berzikir, belajar, baca Quran, semuanya sampai matahari terbit. Setelah terbit ditunggu saja. Setelah matahari terbit, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Baik, bagi yang mengatakan ada dari mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan biarpun itu lemah, itu juga yang dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, salat isyraq bukan salat duha. Anda boleh mengambil pendapat tersebut, salat isyraq bukan salat duha. Anda pun juga boleh mengatakan salat isyraq adalah salat duha. Enggak ada masalah, jangan ribut di masyarakat. Adapun waktunya, ikhtiyat ya para ulama supaya kita tidak berbenturan dengan yang mengatakan salat isyraq adalah salat duha. Bagi yang mengatakan waktunya sama, karena salat isyraq itu bisa dikatakan waktunya sama, artinya waktu duha. Cuman begini urutannya, salat isyraq dulu, baru setelah itu salat duha. Salat isyraq dulu, salat duha. Memang ada yang mengatakan setelah terbit matahari langsung, akan tapi ini ihtiyat, lebih hati-hati dan mendapatkan pahala isyraq. Setelah matahari terbit, tunggu beberapa menit baru melakukan salat isyraq 2 rakaat. Setelah 2 rakaat baru kita melakukan sholat duha 8 rakaat atau 2 rakaat. Bagi yang tidak mau, mungkin karena malas atau mungkin karena tidak mengikuti pendapat yang mengatakan sholat isyraq itu ada, cukuplah Anda melakukan sholat duha. Selesai. Baik. Jangan sampai menyalahkan dalam hal ini. Kita tidak biasa menyalah-nyalahkan karena ulama, biarpun pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sholat isyraq itu bukan sholat duha adalah lemah, tapi diamalkan bukan suatu yang salah, double kok pahalanya. Habis sholat isyraq 2 rakaat lalu sholat duha, hebat. Baik. Selesai ini masalah sholat duha.